Shalom, saudara-saudara. Mumpung sekarang ini masih dalam suasana Jumat Agung dan Paskah ya, sekalipun sudah lewat, tapi paling enggak masih di bulan yang sama dengan Paskah gitu ya. Saya ini mau cerita tentang kisah nyata ya, dan saya yakin saudara-saudara ini familiar dengan kisahnya ini. Itu tentang ada orang-orang ya yang sangat taat dalam menjalankan perintah Tuhan. Taat sekali. Setidaknya mereka pikir mereka menjalankan perintah Tuhan. Ya, pokok apa yang tertulis dalam kitab sucinya mereka lakukan. Ya, nggak pakai pikir panjang, ya, nggak masuk akal apa nggak peduli, pokok dilakukan dulu. Ya, termasuk menggunakan cara-cara intimidasi ya, yang menggunakan kekerasan, menganiaya, dan bahkan kalau perlu mencabut nyawa orang lain pun mereka gak keberatan kalau orang lain itu gak sepaham sama mereka. Ini yang jadi masalah ya, yang saya pikirkan itu gini, kok sepertinya sasaran favorit mereka itu adalah orang-orang Kristen. Ya, saya ngerti ya, mungkin saya memiliki kerinduan yang sama dengan saudara-saudara, bahwa orang-orang ini seharusnya itu dimasukkan dalam neraka yang paling dalam, paling ujung ya, neraka gang buntu gitulah pokoknya ya, singkat ceritanya neraka gang buntu. Tapi ya gimana ya, Tuhan Yesus berkata bahwa kita ini harus mengasihi musuh-musuh kita. Kita harus berdoa untuk mereka yang menganiaya kita. Berdoa itu bukan berdoa supaya dimasukkan ke neraka seperti yang tadi saya bilang, bukan. Berdoa supaya mereka itu diberi kesadaran dan diselamatkan. Nah, ini kayaknya Tuhan Yesus ini gimana ya, kurang nggak ngerti gitu loh ya tentang orang-orang ini ya. Tuhan Yesus mungkin sudah kelamaan di surga sehingga sudah lupa gitu ya, sedangkan kita ini kan sehari-harinya kita lebih mengerti. Nah, seharusnya Tuhan Yesus itu lebih dulu ngomong sama kita, konsultasi sama kita sebelum mengeluarkan firman perintah seperti itu, betul gak? Sayangnya tidak betul ya, betul. Apa yang kita inginkan, apa yang kita maui, itu harus tunduk. Kita harus menyerahkan di bawah apa yang difirmankan Tuhan Yesus gitu. Karena apa? Karena ya dia selalu benar ya. Nyatanya kelompok orang yang tadi saya bilang ya, kelompok orang-orang ini disebut sebagai orang-orang Farisi. Saudara pikir kelompok orang bukan Farisi? Saya nggak tahu kelompok orang-orang yang mana yang saudara pikirkan ya. Maksud saya orang Farisi ya, orang Farisi kan gitu. Nah, jadi orang-orang Farisi ini satu kali mengirim seseorang, utusannya. Ini utusan yang juga agak keras juga nih ya, ini sangat keras ini ya. Itu untuk menyeret, untuk menarik, untuk melakukan segala cara untuk membawa orang-orang Kristen ini ke mahkamah agama. Gak peduli caranya gimana. Nah, jadi orang ini berangkat, dan di perjalanan orang ini yang namanya Saulus itu buta ya toh. Terus habis gitu Tuhan ngomong sama Ananias, itu loh ada orang namanya Saulus, dia buta. Coba kamu doain dia gitu ya. Tuhan ngomong sama Ananias gitu. Ananias ini mikirnya seperti kita ya toh, loh itu nggak tahu. Tuhan, kamu tuh nggak tahu dah apa yang dia lakukan terhadap orang-orang kudusmu, lu nggak tahu dah. Nah, dia ini loh, dia Saulus loh, Tuhan nggak tahu rupanya ya toh.
Tapi rupanya setelah Ananias ini, eee, berdoa bagi Saulus, Saulus ini kemudian berubah, saudara-saudara ya, dan dia itu menjadi seorang pengikut Tuhan yang militan, mengubah namanya bukan mengubah nama, namanya Saulus Paulus memang, dan kemudian dia menggunakan nama Paulus dan menjadi orang yang sangat berpengaruh di dalam iman Kristen. Rupanya Tuhan tahu, ya Tuhan Yesus itu tahu mengapa dia datang ke bumi dan sampai dia itu mati ya, yang kita peringati di Jumat Agung yang lalu, dan terlebih lagi dibangkitkan. Ya semua penderitaan yang dia lakukan, yang dia alami itu dia tahu. Ya dia sendiri berkata bahwa aku memanggil orang-orang yang berdosa untuk supaya apa? Supaya mereka bertobat. Dia datang bukan untuk orang-orang benar. Nah, rupanya Tuhan Yesus itu juga punya rencana yang indah untuk semua orang ya. Nah, termasuk juga mereka yang menganiaya kita. Nah, dan bukankah mereka itu juga sama berhaknya seperti kita untuk menerima rencana Tuhan yang indah dalam hidupnya kita masing-masing, termasuk mereka juga. Rupanya itu hati Tuhan ya. Nah, sekarang ini apa yang diperintahkan Tuhan kepada Ananias 2000 tahun yang lalu itu rupanya masih berlaku saat ini ya, menyikapi Paskah, menyikapi Jumat Agung ya, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang sangat mulia itu. Pertanyaannya gini, untuk orang-orang yang menganiaya kita, maukah Anda berdoa supaya mereka juga menerima rencana Tuhan yang indah?